wilayah Bogor kan masih banyak bahan pertambangan. Nah, takutnya walaupun udah pernah gitu, kalau ngelihat mobil mah ya kadang suka nangis, ketakutan. Iya rusak. Tahu sendiri lintas ini makan. Jalannya berlubang nggak karu-karuan. Sehingga kami berpikir bagaimana masalah ini harus kita hindari agar tidak menjadi korban daripada truk-truk tambang atau tronton yang bermuatan berlebih. Tanggung jawab pemerintah mana? Akses daripada untuk mendapatkan pengobatan gratis itu. Nah ini harus disiapkan. Sampai hari ini belum ada tanggapan dari pemerintah kabupaten. Perkenalkan, nama saya Junedi. Saya sebagai Ketua Aliansi Gerakan Jalur Tambang. Dalam hal ini mengangkat isu-isu pertambangan dan persoalan yang terdampak pada hasil daripada pemindahan material tambang. Yang ada di Kecamatan Rumpin, Cigudeg, Parungpanjang, dan Gunung Sindur. Pertambangan di Rumpin maupun di Cigudeg itu beroperasi tahun 80-an. Nah, artinya kondisi daripada jalur sendiri kan yang dilewati oleh truk tambang itu kan kondisinya rusak parah dan tidak layak untuk dilewati. Artinya kerusakan daripada infrastruktur jalan yang ada di Rumpin, di Parungpanjang, di Cigudeg maupun di Gunung Sindur itu tidak terlepas daripada usaha daripada pertambangan. Artinya kenapa kemudian bisa rusak parah? Karena muatan yang dilewati oleh truk tambang itu berlebih atau overload. Jalan-jalan yang hari ini dilewati, di ruas jalan yang hari ini dilewati oleh truk tambang adalah kelas 3, bukan jalan-jalan provinsi. Kalau kemudian truk tambang ini harus disatukan dengan jalan umum atau dengan jalur masyarakat, pasti kecelakaan tidak bisa dihindari karena memang truk tambang ini kan mendominasi sekali dan jumlahnya sangat banyak, bahkan ribuan lah, sehingga menutup ruas jalan yang ada. Sekarang masyarakat lebih memilih jalan alternatif yang memang kadang kondisinya juga kurang baik gitu kan, tidak layak. Selain daripada kerusakan infrastruktur, yang ditimbulkan dari rusaknya jalan juga berdebu atau polusi udara yang ditimbulkan dari material-material tambang yang dibawa oleh truk tambang. Yang kami lihat masyarakat mengeluhkan ya ketika musim kemarau karena memang intensitas ataupun dari cuaca terus debu yang bertebaran juga kan meningkat karena utamanya masyarakat di pinggiran jalan yang terlewati oleh truk tambang itu pasti mereka mengeluhkan utamanya sakit ya.
Karena itu tadi, kerusakan infrastruktur, jalannya rusak, berdebu, sehingga masyarakat yang sekitar atau masyarakat yang lewat di jalan terdampak atau terkena ISPA. Kalau kita tabrakan udah nggak aneh, apa aja kita hantem aja, bodo amat gitu. Daripada nyawa orang mati, nyawa kita. Berhubung orang yang bawanya udah ketakutan, ya akhirnya ya dibuang lah sama dia gitu. Ya akhirnya begini. Ya bukan menghindari, emang nggak ada mobil, jalurnya cuma satu jalur. Cuman orang yang bawanya aja udah kepanikan, ya dibuang sama dia gitu. Dia dibuang, ya mobil dibalik begini gitu. Jadi tiba-tiba kita mah ada di bawah aja, kayak orang nggak sadar gitu. Tapi pas kejadian kita sadar. Ya paling waktu awal dari rumah sakit ya sempat stres juga gitu. Sempat stres gitu. Sempat nggak mau tinggal di rumah lah gitu. Pengen jalan aja gitu. Ya alasannya ya karena kita, ya namanya kondisi begini wajar lah kita stres. Mikirin keadaan kan gitu. Ada lah ya di bawah setahun lah kurang lebih. Gitu stres. Akhirnya ya kita kesini-sininya lambat laun berhubung banyak orang yang nyaranin lah gitu. Udah jangan dipikir, ya udah kita plong aja. Kan kita suka bikin tuh kalau lagi iseng, kadang kalau lagi jenuh tuh kita bikin mobilan gitu, pakai kayu gitu, mobilan kayu, suka bikin gitu sendiri. Nah, kalau ada kayu-kayu gitu, tolong ambilin gitu. Baru kita potong, kita modif kan gitu, bikin aja tronton gitu, mobil tronton gitu. Pengen ngetes itu tangan sebelah, akhirnya ya alhamdulillah ya hasilnya ada. Kan sebenarnya tuh bikin begituan pakai modal lah, kenapa nggak dijual lagi buat nyari modal lagi bikin? Enggak. Enggak, kita nggak punya pikiran ke situ aja intinya. Gitu. Banyak yang mau, cuma sama kita enggak gitu. Kita kalau ada yang minta kita kasih sih. Gitu. Intinya kemana ya ngejual gitu gimana gitu. Ya intinya sekarang mah ya pengennya ya intinya pengen ibadah aja lah gitu. Jadi awalnya ketabrak, kesenggol doang. Cuman karena si supir tahu nggak denger tahu apa, cuman dia alasannya aturan nginjek rem malah keinjek gas katanya. Akhirnya jadi bablas. Temen loncat karena dia tahu ngelihat kaca spion, kayak ngelihat kaca spion gitu kan. Kalau mobil mau maju lagi, akhirnya dia loncat. Depi masuk ke dalam sama motor bablas ke sebelah kanan, Depi ke bawah mobil. Warga pun nggak langsung begitu nolongin karena dia mungkin ketakutan, takut disalahin atau apa. Akhirnya Depi si supir kabur, mobil pun masih ada di badan Depi gitu, masih nabrak badan Depi. Akhirnya sama warga diawasin dulu, baru setelah itu dia katanya nunggu datang polisi dulu katanya.
Taunya kelamaan, akhirnya ada ini warga setempat yang kenal sama bapak, ini mah anak teman saya gitu, kalau mungkin kalau gak ada dia ya nunggu polisi udah gak ada kali, saking kelamaannya. Akhirnya sama dia tolongin dibawa ke itu dulu puskesmas. Kira-kira berapa lama lagi tuh kondisi badan bisa duduk? Gak tahu, Coba tanya ke dokter. ya nanti besok lah ditanya sama dokternya. Ya mungkin ini juga udah takdir. Oh iya, Allah mungkin lagi ngasih cobaan sama Depi, balasan juga karena kan waktu itu Depi emang agak bandel gitu anaknya, suka ngelawan juga. Ya mungkin ini teguran, nggak apa-apa lah, coba aja, jalanin aja, sabar, ikhlas, kuat. Depi lagi dirawat di rumah sakit Eka Hospital, maka ibunya meninggal pun disembunyikan selama 1 tahun, disembunyikan. Kok kenapa? Bapak aja yang ke rumah sakit, ibu nggak diajak. Kata saya selaku suaminya, Depi menyatakan sama bapak, ibu tuh lagi sakit, lagi dirawat, dirangkas. Yang penting Depi keadaan sadar, cepat sembuh, jangan memikirkan ibu. Padahal ibu udah meninggal dunia. Itu saya sembunyikan. Ibu meninggal karena ngedrop. 1, biaya nggak punya, pembicaraan dokter Eka Hospital. Ibu sekalipun menjual rumah, habis 2, anak ibu belum tentu pulih. Seperti itu, jadi dia kaget. Nah nggak lama kemudian ya meninggal dunia lah. Meninggal dunianya juga nggak ketahuan. Pas begitu mau pulang jam 6 pagi dibangunin, udah nggak ada. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Sekdes sudah menyempatkan waktu. Dalam hal ini kita mau memberikan satu laporan Pak Sekdes mengenai langkah-langkah maupun pendampingan kita terhadap upaya perjuangan dari kerusakan infrastruktur yang pernah kita lakukan. Seperti halnya Ananda Depi, alhamdulillah sekarang kondisinya sudah membaik di rumah sakit. Ya, yang kami catat sudah ada 21 korban jiwa di 3 kecamatan. Utama yang meninggal itu tahun 2020 sampai 2021. Sebelum adanya surat keputusan bersama atau aturan pembatasan itu korban ini hampir setiap waktu ada, setiap bulannya pasti ada korban jiwa yang kecelakaan laka lantas ya. Tapi alhamdulillah ketika adanya surat keputusan bersama di Gunung Sindur, di Parung Panjang, terus termasuk sekarang yang surat Pergub Bupati nomor 120 tahun 2021 itu menurunkan angka kecelakaan di jalan. Tapi tidak juga menjadi satu solusi yang jitu dari pemerintah Kabupaten Bogor, tampaknya adalah adanya pelaksanaan atau pengawasan di lapangan. Teman-teman supir tentu mengeluhkan dalam hal ini utamanya ketika ada pembatasan jam operasional, ketika adanya surat keputusan bersama di Gunung Sindur, surat keputusan bersama di Parung Panjang, dan yang terakhir Pergub nomor 121 tahun 2021. Mereka mengeluhkan pertama pembatasan, kedua pungli di jalan raya yang memang sangat banyak sekali. Mereka tidak sama sekali, oknum-oknum ini menginginkan jalur-jalur tertentu, karena secara otomatis itu akan menjadi satu buat kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Bahasa kasarnya dapurnya tersenggol atau
terganggu. Alhamdulillahnya Depi dari awal dibantu sama gerakan organisasi aliansi, semangat, dia nggak fatal, bahkan nggak ada yang namanya putus asa, apalagi didoktrin sama pihak rumah sakit, dokter, Depi semangat, kalau mau pulih siap, makanya apa ada tindakan operasi berat maupun kecil, Depi siap. Aduh, rezeki kita mendingan transfer gitu unggul, Pak. Benar. Biasanya kan Abi itu langsung gitu kan. Kalau memang nggak ada pertolongan satu gerakan mahasiswa, dua organisasi aliansi, ketiga dari LSM, mungkin Depi ya udah gimana lah. Nah, saya banyak terima kasih kepada organisasi aliansi sudah mau menolong atau mau memperhatikan keluarga saya. Karena saya itu orang nggak mampu karena nggak usaha, gitu aja. Ya saya sih nggak berbicara putus asa atau fatal ya. Insya Allah Depi, Tuhan menghendaki, asal Depi semangat, dokter pun semangat, insya Allah pulih kembali. Sekalipun dasarnya nggak stabil ya sedikit hal yang wajar lah, namanya cacat gitu. Tapi ya saudara Depi sambil mengeluarkan air mata, Pak. Depi kalau misalkan sembuh, bahkan kalau dipanjangin umur dapat jodoh itu tidak mempunyai keturunan karena ya kantong kemihnya sudah putus 6 cm. Sekarang kalau lagi sendiri ya nangis, keinget sama ibu, keinget waktu pas masih ada ibu. Cuman ya kadang sering-sering istighfar aja gitu. Karena kan kata kakek juga perbanyak istighfar aja kalau emang lagi benar-benar sakit. Coba aja baca itu, insya Allah ngurangin rasa sakitnya. Alhamdulillah ngurangin. Mungkin kedepannya Allah bakal ngasih hadiah atau apa, kan nggak tahu. Nah dari situ sama kakek juga diituin terus inget aja sama Allah. Terus kan suka main HP itu ngedenger ustadz yang ceramah gitu. Di situ ya, oh iya harus gini. Insya Allah kita sabarin aja, ngikutin aja. Umur mah nggak ada yang tahu, terserah Allah mau dikasih umur panjang, alhamdulillah, nggak apa-apa. Yang penting Depi udah berusaha sekuat Depi. Evaluasi di kesempatan kali ini, terima kasih Kang Indoy sudah hadir sebagai Ketua Karang Taruna, Bapak RT, terima kasih sudah hadir juga, dan teman-teman yang hari ini sudah mau datang gitu kan. Kita ada beberapa rencana nih kegiatan ke depan. Pertama soal infrastruktur jalan, pertambangan, dan kegiatan sosial. Kebetulan kami juga mengadvokasi Depi ya, ketua juga mengetahui secara bersama. Salah satunya juga teman-teman dari Karang Taruna juga masuk ke donasi peduli Depi kemarin itu. Semua masyarakat menginginkan adanya jalur khusus tambang karena ini satu solusi yang jangka panjang untuk semua pihak lah ya, utamanya dari usaha tambang itu sendiri, dari sisi masyarakat, sehingga masalah ini bisa selesai ataupun minimalisir kecelakaan dan menjawab dari masalah-masalah yang ada yang sekarang kita hadapi bersama. Perbub 120 ini wajib kita dukung. Apabila kita sebagai masyarakat kawal terus, terutama instansi, institusi, semua harus terlibat juga. Karena bagaimanapun pengguna armada ini lumayan banyak juga. Meskipun ada pergub
nomor 121 tahun 2021 itu tidak maksimal penerapannya. Artinya petugas masih belum siap melaksanakan implementasi atau menyelenggarakan pergub tersebut, sehingga banyak truk-truk tambang yang melanggar peraturan, sehingga masih ada masyarakat yang harus berjibaku dengan truk-truk tambang. Kami itu punya komitmen dalam perjuangan ini, teman-teman juga sama. Ketika usaha ini kan memang semua pengurus maupun jaringan kita memiliki satu usaha sendiri. Nah, kami juga sama. Kami punya usaha kecil-kecilan yang memang keuntungannya tidak besar. Kami punya komitmen 2,5%-nya kita sisihkan untuk biaya operasional dan orang-orang yang punya kebutuhan ataupun korban daripada usaha tambang maupun masalah-masalah serta persoalan-persoalan lain, sehingga kita bisa bantu mereka dari sisi operasional dan lain-lainnya. Pengen bisa sembuh, cepat sembuh. Mungkin ya nggak apa-apa, nggak bisa jalan dulu, asalkan ya bisa duduk dulu biar nggak tiduran terus. Karena kan udah 1,5 tahun, mau 2 tahun tiduran terus kan. Karena menguntungkan hanya untuk perusahaan, bahkan masyarakat banyak dirugikan. 1 kena bising, 2 ya kena debu, kasarnya nggak nyaman lah gitu. Kami tidak menolak tambang, karena kehidupan ini juga kita tidak lepas dari kebutuhan tambang. Kami pengen ada infrastruktur yang baik di Kabupaten Bogor ini,